Halo adik-adik, anak kecil 3 Jemaat GPMPL. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Akan Nabi percaya bahwa semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita duduk yang manis, kita siapkan hati untuk ada dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita semua melakukannya di rumah masing-masing. Mari adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti apa kata firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian katong pembacaan Alkitab di saat ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik pasti pernah melakukan kebaikan atau menolong orang lain. Entah itu keluarga sendiri seperti papa, mama, kakak maupun adik, atau adik-adik pernah melakukan kebaikan dan menolong teman di sekolah, di tempat bermain, atau pernah juga menolong teman di tempat sekolah minggu. Sekarang kakak pengasuh ingin bertanya, apa yang jadi alasan adik-adik melakukan kebaikan atau menolong orang lain? Apakah karena adik-adik pernah ditolong oleh orang tersebut, atau karena adik-adik akan mendapat imbalan? Atau apa yang jadi alasan adik-adik menolong orang lain? Boleh adik-adik jawab di rumah sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang sebenarnya jadi alasan kita menolong orang lain atau melakukan kebaikan. Firman yang kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7 adalah bagaimana kita belajar dari orang-orang di Makedonia. Orang-orang di Makedonia ini adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan penderitaan. Nah, kalau adik-adik hidup dalam penderitaan, adik-adik hidup merasa penuh kekurangan, apakah adik-adik mau menolong orang lain? Adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang di Makedonia yang hidupnya suka menolong,
peduli terhadap orang lain, dan selalu menolong orang lain yang membutuhkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang baru saja mengenal Tuhan Yesus. Berbeda dengan mereka yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus. Mereka hidup untuk dirinya sendiri, mereka tidak suka menolong orang lain. Padahal orang-orang di Makedonia adalah orang-orang yang tergolong orang-orang miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak kaya, mereka tidak punya banyak kekayaan, tidak punya banyak harta. Tetapi mereka mau menolong orang lain. Mereka percaya bahwa apa yang mereka punya adalah berasal daripada Tuhan, dan oleh karena itu harus menolong dan berbagi dengan orang lain. Adik-adik di rumah, jemaat di Makedonia bukan merupakan jemaat yang tidak ada masalah. Mereka juga punya banyak masalah. Karena merupakan orang Kristen baru, mereka sering dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi dan mereka sering ditindas. Mereka juga hidup dalam keadaan yang penuh dengan banyak ajaran sesat yang bisa saja membuat mereka lupa tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah melupakan Tuhan Yesus dan ajarannya. Mereka selalu berpegang teguh tentang nilai-nilai yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan itu yang selalu membuat mereka mau menabur kebaikan dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Jemaat di Makedonia tidak ragu dalam melakukan kebaikan karena mereka percaya bahwa lewat kematian Tuhan Yesus sudah melakukan kebaikan bagi mereka dan bagi banyak orang di dunia ini. Dan itulah yang menjadi alasan untuk mereka selalu dan mau selalu melakukan kebaikan bagi banyak orang. Mereka suka menolong jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Dengan apa yang mereka punya, mereka mau berbagi dengan orang lain. Nah, adik-adik di rumah, kita belajar hari ini bahwa untuk menolong orang lain, untuk menabur kebaikan, kita tidak perlu punya alasan karena mereka pernah menolong kita, atau kita menolong mereka untuk mendapat imbalan. Hari ini kita belajar bahwa kita melakukan kebaikan dan menolong orang lain karena Yesus telah lebih dahulu menolong kita dan telah lebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Adik-adik di rumah pasti bertanya, kakak pengasuh, bagaimana katong mau berbagi dengan orang lain ketika katong sendiri ada dalam keadaan yang susah? Adik-adik, hari ini katong belajar tentang jemaat Makedonia yang adalah orang-orang yang juga hidup dalam kesusahan, orang-orang yang miskin, tapi mereka mau menolong orang lain, mau melakukan kebaikan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, katong juga bisa. Misalnya kalau ada bermain bersama teman atau bersama adik dan kakak, lalu katong punya satu buah roti, katong bisa berbagi dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Contohnya katong mau patah katong roti itu jadi dua, lalu berbagi dengan teman atau kakak dan adik. Di situ katong justru menabur kebaikan dan katong bikin hal itu dari hal kecil yang katong temui di katong hidup. Mulai dari apa yang katong punya, walaupun cuma sedikit, tapi katong mau berbagi, di situ katong kaya dalam kasih bersama Tuhan Yesus. Lalu adik-adik ingat, katong bikin kebaikan bukan supaya suatu saat ketika katong susah, orang lain mau tolong katong. Katong bikin kebaikan, katong menabur kebaikan karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu melakukan kebaikan dalam katong punya hidup. Percaya ketika katong hidup mengasihi orang lain, Tuhan Yesus akan juga selalu mengasihi kita dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai katong dalam hidup dan kehidupan, suka maupun duka. Ingat adik-adik, jangan jemu-jemu dalam berbuat baik. Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong, memberkati, dan memberi sukacita di hati kita ketika kita mau melakukan yang terbaik dalam menabur kebaikan bagi banyak orang.
Oke adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan supaya katong semua tetap sehat, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Lalu katong pasti akan baku dapat bersama lagi dalam ibadah sekolah minggu seperti katong biasa ibadah. Demikianlah katong materi di saat ini. Semoga katong semua jadi seperti orang-orang di Makedonia yang mau berbagi dengan orang lain dalam kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan katong. Tuhan Yesus tolong katong semua supaya katong mau berbagi dengan sukacita. Mari adik-adik katong mau jadi katong beribadah di saat ini, kita berdoa, sikap berdoa yang baik, lalu katong satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Betel. Kami boleh selesai dengan ibadah kami di saat ini, terkhususnya anak-anak sub jenjang 3 anak kecil. Kami telah mendengar materi, dan biarlah kami menjadi seperti orang-orang Makedonia yang mau berbagi dalam kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kami. Tuhan tolong dan mampukanlah kami semua. Terima kasih. Kami mohon biarlah Engkau terus menyertai, menjaga kami, memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, supaya kami tetap sehat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil kami bermohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tinggal menyertai Papa, Mama, para pengasuh, adik dan kakak kami, semua kami, mulai saat ini terus kekal sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus tolong katong semua. Shalom.